berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat yang sangat istimewa ini. Walaupun cuacanya gerimis di tempat saya, tapi alhamdulillah kita masih bisa memuji penciptanya. Walaupun dalam keadaan hujan, kita harus bersyukur bahwa hujan itu akan menurunkan rahmat yang sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam bahasan yang pertama ini saya akan membahas ini masalah kalimat dua syahadat, yang tentunya mungkin masalah dua kalimat syahadat ini tidak banyak yang tahu arti atau makna yang sesungguhnya. Kalau mungkin Anda mendengar orang masuk Islam, pasti membaca yang namanya dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini yang perlu kita bahas. Karena apa? Karena dua syahadat ini sangatlah penting. Nah, kita sebagai orang Islam, sebagai umat Islam, apakah kita cukup hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu setelah itu kelanjutannya putus sampai di sini saja? Ini biasanya kalau umum ini merasa heran. Ada ustadz baru-baru ini, ada siapa tadi, orang dari India yang sangat pintar itu bicara. Beliau mengislamkan dalam 1 atau 2 jam, mengislamkan ratusan bahkan ribuan orang. Ini pertanyaan saya, orang mengislamkan itu gampang, tapi untuk menjaga Islamnya itu yang tidak gampang. Mungkin ini suatu contoh, kalau saya bertemu teman saya yang Kristen, saya pengaruhi untuk masuk Islam, terus saya tuntun untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah selesai, sudah masuk Islam. Tapi apakah seperti itu yang namanya Islam itu? Tidak. Tapi kelanjutannya yang sangat sulit dan harus dijaga betul-betul keislamannya itu tadi. Karena ini kalimat syahadat ini sangat penting. Ini akan saya uraikan arti dan makna dua kalimat syahadat yang sebenarnya. Mungkin kalau kalayak umum taunya asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu memang betul dalam arti bahasa Indonesianya. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalimat yang kedua. Dan saya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini kalau mungkin Anda saya tanya balik, kira-kira bisa menjawab atau tidak? Mungkin ini hanya mungkin ya. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kalau saya tanya balik, Anda berani bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Ini ya, ini perlu dipahami betul. Kalau yang namanya bersaksi itu kan harus tahu, harus melihat dengan jelas baru bisa bersaksi. Suatu contoh, kalau Anda mungkin
melihat kecelakaan, akhirnya bapak polisi datang atau ibu polisi datang, Anda dijadikan saksi kejadian itu, pastinya Anda tahu kejadian itu, bahwa kecelakaan itu benar-benar ada di depan Anda, lalu Anda berani bersaksi. Tapi kalau saya tanya Anda, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Anda tahu tidak Allah itu seperti apa wujudnya, warnanya gimana, bentuknya gimana, rasanya gimana, dan sebagainya. Mungkinkah Anda bersaksi kalau Anda belum tahu, belum mengenal Allah itu sendiri? Saya yakin akan sulit. Karena itu kita ini perlu bahas supaya kita paham. Terus selanjutnya kalimat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini juga bersaksi pula. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ini kalau saya tanya balik kembali seperti yang di awal, mungkin tidak Anda bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Padahal antara Anda, antara kita dengan Nabi Muhammad itu hidupnya tidak di satu masa, tapi masanya selisih sangat panjang sekali. Kalau sekarang mungkin sekitar 1600 tahun itu selisihnya. Nabi Muhammad dulu hidupnya, kita di zaman yang sekarang. Gimana kita mau bersaksi kalau kita tidak tahu bahwa Nabi Muhammad itu seperti apa? Kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri, tapi kita hanya mendengar. Hanya mendengar. Berani atau tidak Anda bersaksi kalau hanya mendengar saja? Saya kira jawabannya adalah tidak. Kalau tidak percaya, silakan Anda datang ke pengadilan. Kalau ada teman Anda yang bercerai, teman Anda rumahnya Malang, terus Anda rumahnya di Blitar, Anda dipanggil ke sana untuk bersaksi masalah antara kedua belah pihak yang mau bercerai itu tadi. Kira-kira oleh jaksanya diterima apa atau tidak? Saya yakin jaksanya pasti menolak. Karena apa? Karena Anda tidak tahu kehidupan yang mau bercerai itu, kehidupannya sehari-hari. Jadi ini perlu kita garis bawahi dan kita pelajari. Yang namanya bersaksi ini kita memang benar-benar harus tahu, harus mengenal, harus paham, harus tahu. Setelah itu kita berani bersaksi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, silahkan Anda simak video ini. Maaf untuk video yang pertama ini saya cukup membahas yang sudah tadi, tapi untuk kejelasannya masalah kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nanti dalam video berikutnya akan saya ulas satu persatu, kita pahami supaya kita bisa mengenal Allah itu gimana. Karena kalau kita bersaksi kita harus mengenal Allah dulu. Terus kalimat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksinya seperti apa, nanti kita uraikan dalam video saya yang berikutnya. Saya kira untuk video kali ini saya akhiri sekian. Silakan tombol lonceng, subscribe-nya, like, supaya Anda bisa mengikuti video saya yang berikutnya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.